Polres Metro Bekasi Kota sikat peredaran narkoba dan obat keras, sabu ratusan gram, senpi rakitan, hingga 12.000 pil ilegal disita. Polres Metro Bekasi Kota dalam memberantas narkoba kembali dibuktikan. Sepanjang Januari 2026, sejumlah jaringan narkotika dan obat keras ilegal berhasil dibongkar. Barang bukti yang disita pun fantastis dari sabu ratusan gram, ganja, ekstasi, hingga senjata api rakitan. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, menjelaskan bahwa dalam 1 bulan terakhir, Satres Narkoba berhasil mengungkap beberapa kasus besar. Kasus pertama, polisi membongkar jaringan sabu lintas Bekasi, Bogor. 2 tersangka diamankan di Cilengsi dengan barang bukti hampir 50 gram sabu. Modusnya menggunakan sistem ranjau atau drop point tanpa bertemu langsung dengan pembeli. Kasus kedua, di Bojonggede, petugas menyita lebih dari 307 gram sabu dari seorang pengedar yang rencananya akan mengedarkan barang tersebut ke wilayah kota Bekasi. Tak hanya itu, polisi juga menangkap jaringan ganja dan ekstasi di Bekasi Timur dan Cirebon. Dari tangan bandar utama, diamankan sabu hampir 300 gram, puluhan butir ekstasi, serta 1 pucuk senjata api rakitan lengkap dengan peluru. Selamat siang sahabat-sahabat media. Pada kesempatan ini, kami dari Polres Metro Bekasi Kota akan merilis beberapa kasus pengungkapan dari tentang permasalahan narkoba, yaitu yang pertama kaitan dengan narkotika, dan nanti yang kedua nanti kan ada masalah tentang peredaran obat keras ataupun obat berbahaya yang ada di Kota Bekasi. Jadi untuk narkotika sendiri ada 3 klaster yang akan kita sampaikan. Yang pertama, pengungkapan pada hari Minggu tanggal 25 Januari. Ini 2 tersangka, saudara NPS dan saudara IDN. Ini awalnya adalah pengembangan dari daerah Jati Asih yang ada di Bekasi. Kemudian kita kembangkan dan kemudian kita berhasil mengamankan saudara NPS dan IDN di daerah Cilengsi, Kabupaten Bogor. Dari kedua orang tersebut kita amankan barang bukti sabu seberat 49,69 gram. Kemudian juga ada sabu kecil dalam klip seberat 0,74 gram. Bahwasanya barang tersebut diperoleh dari saudara BR, ini masih DPO. Kemudian mereka menjual, ini daerah penjualannya adalah di daerah Bekasi dan Bogor, di daerah perbatasan tersebut. Kemudian tugasnya ini kalau yang NPS ini yang menjual, yang saudara IDN ini yang mempacking dan mempacking terus menjadi paketan-paketan kecil siap edar. Pasal yang dipersangkakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan atau pasal 609 ayat 2 tentang narkotika. Ini yang klaster pertama. Kita ini dulu ya, klaster pertama langsung disebutin ini atau gimana? Satu-satu dulu ya. Ya, ini yang pertama, mungkin ada yang ingin disampaikan. Untuk senpi sendiri dari mana itu, Pak? Oh, ini senpi yang lain. Oh, yang ini lain. klasternya beda-beda. Ini nanti yang klaster berikutnya yang ada senpinya. Ini yang pertama yang 49,69 gram. Ini pelaku diamankan di Cilengsi, Bogor, karena peredarannya di daerah perbatasan antara Bekasi dan Bogor. Ini Pak, untuk pelaku ini Pak, apa dia memang sudah ada jaringan tertentu untuk pengedaran sabu? Apa dia pemula baru gitu? Karena untuk jaringan seperti apa? Ini sudah lama juga, karena ini dia sudah ada satu lagi yang DPO yang bagaimana dia memperoleh barangnya dari sana.
dan juga dalam hal mengedarkan juga ini mereka mempacking kemudian mengecap kemasan kecil-kecil sehingga ini udah terlihat bahwasanya itu sering untuk dilakukan oleh mereka. Pak, sudah berapa lama Pak mereka melakukan Kira-kira sekitar 1 tahunan. ada jaringan luar negeri Pak? Belum. Kalau ini masih kita dalami lagi jaringan luar negeri. Apakah yang ditangkap oleh Polsek Bekasi Selatan waktu itu Pak, yang di Jati Asih? Berbeda. Pak, untuk tempatnya sendiri penjualan apakah di warung-warung atau seperti apa? Mereka sistemnya dengan komunikasi dan juga sistem ranjau atau dead drop itu. Diletakkan satu titik, mereka ambil, kemudian mereka pesan lewat kurir dan lain sebagainya. Kalau warung-warung ini obat-obat. Yang kedua, ini hasil tangkapan kita pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2026. Dari hasil informasi yang diperoleh, kita melakukan penyelidikan ke daerah Bojonggede. Kalau tadi yang pertama Cilengsi, ini Bojonggede Kabupaten Bogor. Nah, ini kemudian di situ kita mengamankan seorang tersangka yang bernama FAS, 43 tahun. Nah, ini dari penggeledahan di rumahnya ditemukan 3 bungkus plastik klip berkode 123 yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat sebanyak 307,70 gram. 307,7 atau 3 on ya, atau 3 on. Kemudian juga handphone merek Oppo. Dari keterangan tersangka diperoleh bahwasanya memang tersangka ini biasa mengedarkan di wilayah Kota Bekasi dan barang diperoleh dari DPO saudara BH. Ini juga kata di daerah Bantar Gebang, seperti itu. Tapi masih DPO. Jadi ini termasuk salah satu yang biasa mengedarkan di Kota Bekasi tersangka ini. Kemudian untuk pasal yang diterapkan sama pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika atau pasal 609 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Betul. Mereka menjualnya itu udah dipecah-pecah seperti apa? Rencana oleh pelaku ini akan dipecah-pecah. Jadi pelaku ini baru memperoleh barang dari saudara BH, kemudian itu nanti akan dipecah-pecah, kemudian untuk dijual belikan di Kota Bekasi. Pak, mau tanya ini pelaku ini apa termasuk jaringan di Bekasi atau seperti apa? Kalau jaringan Bekasi, pelaku ini sudah sering menjual di Bekasi. Artinya dia juga sudah memiliki jaringan yang ada di Bekasi. Pak, untuk titiknya ini kan di perbatasan Bogor sama Bekasi ya. Untuk pengamanannya di wilayah tersebut seperti apa sih Pak? Sehingga banyak terjadi penjualan ke Kota Bekasi dari Kota Bogor. Ya tentunya kalau kaitan dengan ini tentunya kaitan dengan kewaspadaan daripada masyarakat kita untuk bagaimana bisa menolak ataupun juga antisipasi terhadap bahaya narkotika tersebut. Kalau misalnya ini tentunya kalau kami dengan teknik surveillance dan lain sebagainya. Ini kan untuk pengedaran sendiri masih DPO ya Pak. Itu Ya. ada indikasi bahwa memang sudah lama bergerak di bidang ini sehingga sulit untuk ditangkap atau seperti apa Pak? Ya, dari tersangka ini menyampaikan bahwasanya barang diperoleh dari yang bersangkutan dan juga ini kita masih profiling yang bersangkutan. Doakan supaya bisa segera terungkap. Ya, juga sama dari tim kita
bahwasanya diamankan pada hari Kamis 15 Januari 2026 dua orang tersangka saudara HN dan AM. Ini kita amankan di Kelurahan Arenjaya, Bekasi Timur. Dari kedua orang tersebut kita amankan barang bukti 2 linting ganja berat 1,7 gram, 1,1 gram, kemudian juga bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja dengan berat 284 gram. Kemudian juga ada 44 bungkus plastik klip bening, dalamnya narkotika jenis sabu dengan total berat 30,7 gram. Dari keterangan tersangka kita kembangkan, kemudian diperoleh satu nama yang bernama Kakak yang tinggal di daerah Jati Asih. Tetapi saat kita lakukan upaya di daerah Jati Asih, ternyata pelaku sudah tidak ada di tempat. Kemudian kita kembangkan ke daerah Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Di situ kita amankan tersangka Kakak dan diamankan juga di situ sabu seberat 297,38 gram. Kemudian juga ada 47 butir pil warna hijau. Ini jenis ekstasi. Kemudian juga diamankan 1 pucuk senjata rakitan dengan 3 butir peluru yang ada di dalamnya. Untuk pasal yang diterapkan sama, nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan juga pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, atau junto pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kapolres menegaskan, para pelaku dijerat pasal berat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Kapolres menegaskan, para pelaku dijerat pasal berat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan aparat dalam membersihkan Bekasi dari peredaran narkoba. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.